Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dengan keterbatasan ini kita masih tetap diberi kesempatan untuk PJJ ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Nah, mohon ketua kelas Mas Muhammad Fitron untuk berdoa dipimpin. Monggo. Siap Bapak, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan dan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, terima kasih semuanya sudah hadir. Ini saya lihat di monitor baru 90%, masih ada 10%, sekitar 5 anak belum hadir, tapi tidak apa-apa ya. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa hadir dalam kegiatan PJJ kali ini ya. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada anak-anakku ya, walaupun guru sebelumnya sudah mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu melakukan prinsip 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Nah, mudah-mudahan pandemi COVID ini akan segera berakhir. Amin ya. Amin. Pada pertemuan pertama di kelas 12 ini, kita akan membahas tentang materi menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik sepeda motor. Nah, setelah kita tahu tentang sistem rem hidrolik sepeda motor di kelas 11 tahun pelajaran lalu, nah, pada tingkat ini kita akan lebih fokus kepada analisa penyebab kesukaran atau gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem rem hidrolik sepeda motor. Ada yang masih ingat komponen-komponen rem hidrolik pada sepeda motor? Ayo coba disebutkan, Mas Ari, sebutkan. Pak, untuk komponen rem hidrolik itu yang pertama ada mas rem, ada kaliper rem, ada piston, dan ada piringan cakram, Pak. Ya, itu Pak untuk yang saya ingat, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Untuk Mas Firdaus bisa menambahi mungkin? Apa, Pak? Ya, ada kaliper, ada pelang hidrolik. Oke, berarti masih pada ingat semua ya. Oke, baiklah. Bapak akan menampilkan PowerPoint ya. Sebentar, saya share dulu untuk PowerPoint-nya ya. Nah, menganalisis dan memperbaiki sistem rem hidrolik ya. Ini materi ya saya buat. Terus untuk pada kompetensi dasar nanti 3.10 kita akan menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik dan prakteknya memperbaiki sistem rem hidrolik. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi ya, ada dua untuk teori. 3.10.1 memperinci langkah perbaikan kerusakan pada sistem rem hidrolik, dan 3.10.2 mendeteksi letak kerusakan pada sistem rem hidrolik. Dan sedangkan prakteknya juga ada dua. Yang pertama memperbaiki kerusakan pada sistem rem hidrolik, kemudian 4.10.2 atau yang kedua menguji hasil perbaikan pada sistem rem hidrolik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama dengan mengamati tayangan video rem sepeda motor Matic Blong dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menentukan kemungkinan gangguan yang terjadi pada sepeda motor dengan percaya diri. Terus kemudian yang kedua, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik pertama dapat menentukan cara melakukan pemeriksaan pada sistem rem hidrolik dengan rasa percaya diri. Kemudian dapat menunjukkan letak kerusakan komponen sistem rem hidrolik dengan percaya diri. Dan terakhir dapat memperbaiki kerusakan sistem rem hidrolik dengan mandiri. Nah, model pembelajaran kali ini ya, itu kita akan menggunakan model problem based learning untuk orientasi siswa pada masalah. Yang ketiga, membimbing pengalaman individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Sekarang Bapak akan menampilkan video, tolong diperhatikan. Belum kelihatan, Pak.
Kelihatan videonya? Sudah, Pak. Ya Pak. Ya, Pak, kelihatan, Nah, Pak. nanti kita ulangi Betul, lagi ya Pak. biar lebih jelas ya. Nah, diulangi lagi nih. Agak lebih jelas. Belum, Pak. Baiklah anak-anak, sudah kita lihat sepeda motor ya. Di dalam video itu dikendarai oleh satu keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, melewati turunan di daerah pegunungan dan tidak bisa ngerem, akhirnya menabrak pembatas yang sudah dilindungi oleh ban yang memang sudah dipersiapkan untuk meredam tabrakan. Kemudian anaknya menangis. Nah, dan alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa. Kemudian nanti tugas Anda sekalian mencari penyebab gangguan kenapa rem pada sepeda motor matic tersebut dalam video disablong. Nah, nanti kemudian didiskusikan bagaimana mengatasi gangguan pada sistem rem dalam video tersebut. Nah, Bapak akan kasih waktu nanti ya sekitar 15 menit ya. Kemudian sebelumnya akan Bapak bagi dulu menjadi 6 kelompok ya, di mana anggota kelompoknya nanti kalau ini ada 10 ya berarti 2, yang lainnya 1 orang ya. Untuk mempermudah Bapak akan membagi berdasarkan tampilan layar ya. Oke, Mas Ari dan Mas Muhammad Arifin dan Mas Firdaus. Nah, itu ya untuk kelompoknya nanti ya. Nah, terus nanti kalau setelah berdiskusi, nah ini nanti silahkan untuk mengisi LKPD ya pada link ini. Nanti Bapak juga akan share di komentar ya. Seperti itu ya. Silahkan berdiskusi. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Siap, siap. Oke, baiklah, waktu diskusi sudah habis ya. Ya, Pak. Siap. Untuk kelompok pertama, Bapak akan memanggil perwakilannya yaitu saudara atau Mas Ari Setiawan mewakili kelompoknya dapat memberikan pendapatnya. Mohon dihidupkan mikrofonnya ya. Sudah, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan untuk hasil diskusi dari kelompok kami ya. Tadi di video terlihat bahwa untuk rem motor matic itu belum ya Pak. Itu dari analisa kami itu bisa terjadi karena rem itu digunakan secara dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita ngerem itu dalam waktu yang lama, terus terjadi gesekan antara piringan dan kampas rem, menimbulkan panas, terus mengakibatkan apa itu minyak rem itu menjadi panas, kemudian dia encer. Jadi kalau minyak rem itu encer berarti nanti akan menghilangkan tekanan pengereman yang dilakukan di handle rem. Begitu Pak untuk hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf Pak. Oke, baiklah. Bagus sekali. Nah, kita kasih oplos terlebih dahulu ya. Untuk kelompok selanjutnya ya, kelompok 2 Mas Fitron. Nah, ini coba bagaimana Berdasarkan dari kelompok 2 tadi sudah didiskusikan Pak, bahwa yang membuat remnya blong yang pertama itu kendaraan diisi lebih dari standarnya Pak. Seperti sepeda motor harusnya 2 orang, tapi kan diisi 3-4 orang. Yang akhirnya berat beban terlalu berlebih, gesekan maksimal yang ada pada cakram juga berlebih, menyebabkan panas yang berlebih, terjadi pemuaian Pak. Karena terjadi pemuaian, si kompasnya mengeras, akhirnya ketika direm ngeblong Pak. Itu tadi jawaban dari teman saya Pak Saripudin Pak. untuk penyebab pada gangguan sistem rem, sekarang Bapak akan melakukan evaluasi. Nah, perhatikan layar presentasi berikut. Rem itu bisa remnya lunak, remnya keras, rem terkunci, rem menyangkut. Nah, ini tadi permasalahan sehingga remnya blong, tapi yang paling utama memang kalau sebelum berkendara kita perlu melakukan pengecekan. Nah, pengecekan apa saja? Yang pertama ya kita periksa dulu minyak remnya apakah masih ada di dalam kaca ini, bisa dilihat ini kan kaca. Nah, masih atau kurang, ini batas bawahnya. Nah, dan harus dipastikan minyak rem itu harus sesuai pabrikan, disarankan itu 23 atau 24. Nah, terus unjuk kerja rem. Nah, sebelum digunakan kita unjuk kerja dulu, bekerja atau tidak, ngerem atau tidak. Kalau memang tidak ngerem ya berarti jangan dipakai dulu sepeda motornya, ya kita benerin dulu. Nah, kalau tidak ngerem, nah perlu kita bongkar. Nah, kita perlu memeriksa selangnya,
sponsor atau kita pergi ke bengkel. Nah, tapi harapannya anak-anak semuanya bisa melakukan servis ini pada kaki ini itu bisa ya, mencari penyebab kesukaran, rusaknya karena apa dan bisa memperbaiki sendiri. Nah, ya, untuk masalah handle rem lunak, nah itu bisa diakibatkan oleh ada udara palsu, ada kebocoran, ada kampas remnya aus ya. Nah, solusinya ya tadi beberapa sudah disampaikan Bapak evaluasi, kita lakukan blending ya. Untuk kebocoran berarti kita ganti seal, selang atau mur ya. Terus kemudian kampas rem aus ya jelas langsung kita ganti. Terus kemudian handle rem keras ya, ini punya kebalikan dari yang empuk tadi ya. Ini bisa penyebabnya karena tersumbat ya, atau seal piston kalipernya aus, atau handle remnya bengkok. Nah, ini solusinya dibersihkan. Untuk yang dua ini berarti kita harus langsung ganti ya. Terus untuk rem menyangkut, nah bisa karena cakramnya kotor ya, cakramnya bengkok berubah bentuk ya, atau kampas rem atau kampas cakramnya aus. Nah, ini piringan atau cakram itu juga ada batas minimal ketebalannya ya. Ya, solusinya sama, bersihkan, ganti dan ganti. Ya, untuk rem cakram terkunci bisa piringan cakramnya oleng, piston kaliper berkarat, slidingnya kotor. Nah, solusinya kalau cakramnya oleng ya ganti, kaliper kotor, berkarat, sliding kotor kita bersihkan. Evaluasi dari Bapak mungkin itu ya. Terus kemudian anak-anak bisa mengerjakan untuk evaluasi sendiri pada link berikut ya. Monggo silahkan untuk dikerjakan. Nah, ini kalau sudah dikerjakan nanti di sini. Nah. Oke, dikerjakan terlebih dahulu. Baik, Pak. Oke, baiklah. Semuanya sudah saya lihat sudah selesai ya, sudah mengerjakan semua. Hasilnya juga sangat memuaskan ya. Terakhir ya, Bapak bagikan tips menggunakan rem cakram depan, baik digunakan saat tikungan atau jalan menurun atau berlebihan beban. Yang pertama, itu gunakan rem depan 70%, jadi jangan 100% ya, dan rem belakang 30%. Terus kedua, gunakan 4 jari tangan saat mengoperasikan handle rem. Nah, Pak, 1 jari, 2 jari boleh nggak Pak seperti MotoGP? Nah, bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi yang paling safety adalah 4 jari. Nah, terus ketiga, hindari penggunaan rem depan saat tikungan. Nah, jadi saat menikung itu jangan menggunakan rem depan. Nah, walaupun dianjurkan rem depan 70% dan rem belakang ini khusus terkecuali untuk di kondisi tikungan ini tidak boleh menggunakan rem depan ya. Terus yang terakhir, hindari penggunaan rem depan dengan spontan dan maksimal. Nah, Saya kira cukup ya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk yang sudah hadir pada hari ini, jangan lupa saya mengingatkan untuk absen ya pada link ini, dan nanti juga akan saya kopikan di komentar. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya untuk materi pertemuan minggu depan adalah tatap muka ya. Kita bergilir, tidak bisa satu kelas 10 orang ya. Praktek terbatas di sekolah ya. Kita akan langsung praktek dan menganalisis. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa kali ini akan saya pimpin ya. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.